warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Sepia Sumardi, NPM 10003031919. Di sini akan menjelaskan tentang materi perkuliahan ke-13, yaitu tentang ekoregion, mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Menjelaskan sedikit tentang ekoregion. Ekoregion adalah wilayah dengan karakteristik flora, fauna, dan lingkungan yang mirip. Secara umum, ekoregion mencakup area yang lebih kecil dibandingkan dengan bioregion dan ekozon. Menurut berbagai penelitian, berbagai ekosistem saling berhubungan dan berinteraksi untuk menciptakan kesatuan yang lebih besar. Ekoregion merupakan salah satu pendekatan yang berguna untuk memahami dan menganalisa kesatuan ekosistem ini, makanya berhubungan dengan jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses-proses alam yang bersama-sama diberikan oleh satu ekosistem. Satu ekosistem akan menjelaskan tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan bicara tentang konsep perhitungannya juga akan ada di analisis daya tampung dan daya dukung. Selanjutnya akan dijelaskan melalui foto saya berikut ini. Nah, ini dia PowerPoint-nya. Ini yang tadi saya jelaskan sedikit. Terus jasa ekosistem ini dikelompokkan mempunyai 4 macam manfaat gitu. Yang pertama, manfaat penyediaan, ada produksi pangan dan air, manfaat pengeluaran yaitu pengendalian iklim, manfaat pendukung seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan, dan yang terakhir manfaat kultural yaitu tentang spiritual dan rasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari Millennium Ecosystem Arrangement 2005. Konsepsi jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung. Konsepsi jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung menurut Undang-Undang Nomor 32 2009, penentuan daya dukung dan daya tampung berdasarkan pada interpretasi lingkungan hidup dan ekoregion. Interpretasi lingkungan hidup yang dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Pemetaan ekoregion ditunjukkan untuk 1. Unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung, 2. Dasar dalam penyusunan RPPLH, 3. Memperkuat kerjasama dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem, dan terakhir acuan pemetaan pada skala yang lebih besar. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam konteks ini, kondisi ekosistem suatu wilayah akan ditunjukkan dengan suatu kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia, dan hayati. Lingkungan yang telah terjadi kerusakan. Oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut. Kemudian daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konteks ini, daya tampung lingkungan dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat dari suatu kejadian. Oleh sebab itu dibutuhkan baku mutu lingkungan hidup untuk menilai status pencemaran lingkungan tersebut. Analisis daya dukung. Berdasarkan pengertian dari daya dukung lahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah dapat dikembangkan untuk permukiman sekaligus penampungan penduduk, yaitu wilayah potensial. Namun, meskipun demikian, wilayah potensial tidak dapat dikembangkan untuk pemukiman secara keseluruhan, melainkan harus disediakan ruang untuk penggunaan lainnya, yaitu untuk jaringan utilitas dan prasarana umum. Oleh karena itu, untuk pembangunan dan pengembangan pemukiman harus mempertimbangkan rasio tutupan lahan sebesar 60% dari luas wilayah potensial yang ada sesuai dengan kriteria Permen PU nomor 20 tahun 2007 tentang pedoman teks analisis fisik lingkungan. Dalam mendapatkan luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman wilayah potensial tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus LPM sama dengan LWP dikali 60%. Keterangannya yaitu LPM sama dengan luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman dengan satuan hektar, terus LWP sama dengan luas wilayah potensial dengan 60% yaitu rasio tutupan lahan.
Setelah luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman tersebut diketahui dengan menggunakan rumus di atas yang tadi maksudnya, maka tahapan selanjutnya dalam menganalisis daya dukung wilayah untuk permukiman yaitu menghitung nilai indeks dari luas wilayah potensial yang ada dengan memperhatikan standar kebutuhan ruang per kapita berdasarkan lokasi geografis perdesaan dan perkotaan dengan jumlah penduduk tahun terakhir. Tujuannya yaitu untuk menghitung nilai indeks tersebut adalah untuk mengetahui kemampuan dari wilayah potensial dalam menampung penduduk optimal. Berikut ini merupakan standar dari kebutuhan ruangnya, yaitu 1. Zona perdesaan sekitar 0,01, zona pinggiran kota 0,00, zona perkotaan 0,026, pusat kota 0,0016, dan yang terakhir zona pusat kota metropolitan yaitu 0,0006. Sumbernya dari Permen PU nomor 11 Permen 2008. Ada lagi rumus tentang DDPM sama dengan LPM dibagi JPA. Keterangannya, DDPM adalah daya dukung permukiman, LPM adalah luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman dengan satuan hektar, dan JP adalah jumlah penduduk jiwa. Dan yang terakhir A adalah koefisien jumlah yang dibutuhkan ruang dengan satuan hektar per kapita. Setelah daya dukung permukiman dihitung dengan rumus tersebut, maka akan diperoleh kisaran nilai indeks daya dukung permukiman sebagai berikut. Nilai DDPM lebih dari 1 artinya bahwa daya dukung permukiman tinggi, masih mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah potensial tersebut. Kalau sama dengan 1 artinya bahwa daya dukung permukimannya optimal. Terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas potensial yang ada. Dan yang terakhir adalah analisis tentang daya dukung. Maksudnya analisis tentang daya tampung. Daya tampung adalah kemampuan dari suatu wilayah untuk menerima dan menampung jumlah penduduk optimal. Analisis daya tampung ini diperlukan sebagai bentuk responsif terhadap dinamika pertumbuhan penduduk yang saat ini tidak terhindarkan. Konsekuensi pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang menempati lahan menyebabkan kepadatan hunian menjadi bertambah. Dalam melakukan analisis daya tampung diperlukan beberapa data, yaitu hasil analisis daya dukung permukiman dan data mengenai jumlah penduduk tahun terakhir, sehingga data tampung penduduk optimal dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan, yaitu DT sama dengan DDPM dikali JP. Keterangannya yaitu DT yaitu daya tampung, DDPM daya dukung permukiman, dan JP yaitu jumlah penduduk. Dan ada 20 peta yang saya telah bikin di tugas sebelumnya, yaitu ini tentang contoh peta daya dukung dan daya tampung, yaitu peta indikasi ekosistem di Kabupaten Kuningan. Yang ini tentang tempat tinggal dan ruang hidup, yang ini siklus hara, yang ini rekreasi dan ekoturism, yang ini produksi primer, yang ini penyediaan serat, yang ini penyediaan sumber daya genetik, yang ini penyediaan pengaturan tata aliran air dan banjir, yang ini penyediaan pengaturan iklim, penyediaan pangan, penyediaan air bersih, penyediaan bahan bakar, pencegahan dan perlindungan dari bencana Kabupaten Kuningan, terus pengolahan dan penguraian limbah, yang ini pemurnian air, yang ini pemeliharaan kualitas udara, jasa siklus hara, yang ini pengendalian hama dan penyakit, yang ini pengaturan penyerbukan alami, dan ini lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Terima kasih, maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.